Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah we can meet again. I hope all of you are still happy and still keep spirit to study English. Today we will discuss or study in Unit 2. You can open your book on page 23 and find the grammar focus on your book. In Unit 2 we will study about can and will. Langsung saja ya. Bismillah, Ustazah jelaskan dulu untuk materi kita di Unit 2 ini. Salah satunya adalah can dan will. Nah, Ustazah yakin kalian semua sudah sangat familiar ya, sudah sering mendengar ataupun melihat kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata can dan will. Nah, kedua kata ini ya, kata can biasanya kita artikan dengan bisa atau dapat. Sedangkan will kita artikan dengan akan atau mau. Nah, di sini can dan will mempunyai persamaan kata dalam bahasa Inggris ya, yang artinya sama atau penggunaannya sama. Yang pertama dari can dulu ya. Can yang tadi kita artikan sebagai dapat atau bisa itu memiliki arti yang sama dengan be able to ya. Jadi can sama dengan be able to, dan kedua kata ini digunakan untuk mengungkapkan sebuah kemampuan ya. Kita mampu, saya mampu, kamu mampu, dan sebagainya. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan, kita bisa menggunakan kata can, bisa juga menggunakan kata be able to ya, itu. Nah, yang kedua yaitu will. Will artinya akan atau mau. Ini sama artinya, will ini sama artinya dengan be going to ya. Jadi will dan be going to artinya sama, yaitu akan atau mau. Nah, will dan be going to ini digunakan untuk menyatakan sebuah kemauan ya. Jadi bedanya can dengan will, kalau can itu menyatakan kemampuan, mampu, sedangkan will itu digunakan untuk menyatakan kemauan atau mau ya. Nah, can sama artinya dengan be able to, sedangkan will sama artinya dengan be going to, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ke penggunaannya, ke susunan kalimatnya. Ketika kalian ingin menyusun sebuah kalimat atau menggunakan kata can, be able to, will, dan be going to ya, itu tidak hanya disusun dijejer saja, tidak ya, tidak hanya dimasukkan saja dalam kalimat itu, tidak, tetapi ada aturannya yang harus kalian penuhi begitu. Nah, aturan susunannya seperti apa? Bisa kalian lihat ya, masih di halaman 23, masih di grammar focus. Nah, can and will follow this pattern. Can dan will itu susunannya ya, subjek, kemudian diikuti will atau can. Nah, di belakang will atau can diikuti verb 1. Setelah verb 1 boleh apa saja ya. Jadi kalau can atau will itu setelah subjek langsung menggunakan can atau will, kemudian diikuti dengan verb 1. Nah, sedangkan be able to dan be going to susunannya berbeda dengan will atau can ya. Kalau be able to dan be going to setelah subjek kemudian be going to atau be able to, kemudian verb 1. Nah, di sini be able to dan be going to, be-nya itu maksudnya adalah to be. Masih ingatkah kalian to be itu ada berapa? Oke, very good. There are 3 to be ya. Ada 3 to be, yaitu
is, am, dan are. To be is digunakan untuk subjek he, she, dan it, ya. Sedangkan to be am digunakan untuk subjek I, dan to be are digunakan untuk subjek you, we, dan they. Nah, jadi ketika sudah masuk di dalam kalimat, ya, be going to dan be able to, be-nya diganti dengan to be yang sesuai dengan subjeknya, ya. Kalau tadi kita ketika menggunakan will atau can itu tidak diberi to be. Tapi kalau pakainya be able to atau be going to, be-nya diganti dengan to be. To be-nya disesuaikan dengan subjek, ya, gitu. Nah, seperti yang ada di contoh, ya, di example-nya. Example yang pertama, Rita can speak English fluently. Nah, di situ kita menggunakan kata can. Karena pakainya can, maka setelah subjek tidak usah menggunakan to be. Tapi kalau kita pakainya able to atau going to, setelah subjek harus pakai to be. Bisa dilihat contoh yang ketiga. I am able to do this task by myself. Nah, be able to, be-nya diubah menjadi am. Kenapa jadi am? Karena subjeknya adalah I, ya. To be mengikuti subjek. To be disesuaikan dengan subjeknya. Karena subjeknya I, maka to be-nya am, ya. Contoh lagi yang keenam. The people are going to watch football match in the stadium. Nah, itu yang nomor 6 menggunakan to be going to, ya. Be going to. Nah, be-nya di situ menggunakan are. Kenapa be-nya menggunakan are? Karena kita sesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya siapa di situ? Subjeknya adalah the people. Nah, the people itu jamak, ya. Maka to be-nya menggunakan are karena subjeknya jamak, ya. Atau the people di situ kata gantinya adalah they, ya. Maka to be-nya menggunakan are. Bisa membedakan sampai di sini? Oke, semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan hari ini. Apabila masih ada yang kurang paham, silahkan boleh kontak Ustazah melalui WA, begitu ya, atau melalui message di Google Classroom kelas kalian juga boleh, gitu. Kalau yang ingin respon cepat, silahkan menggunakan WA, begitu ya. That's all for today. Thanks for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.